ini kita kembali dalam pembelajaran matematika, yaitu dalam materi persamaan kuadrat. Oke, yang pertama itu kita harus tahu dulu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan nilai A, B, C itu adalah bilangan real, dan nilai A tidak sama dengan 0. Oke, jadi pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat itu adalah 2. Jadi pangkat dari variabelnya itu pangkat tertingginya 2. Di sini variabelnya X, pangkat tertingginya 2. Contoh, ada 1 itu X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Yang ketiga, X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Yang keempat, X kuadrat kurang 4X tambah 4 sama dengan 0. Yang kelima, 2X kuadrat kurang 8X tambah 6 sama dengan 0. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, itu kita dapat melakukan dengan 3 buah cara. Cara pertama itu faktorisasi, cara yang kedua itu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, cara yang ketiga itu menggunakan rumus ABC. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah faktorisasi. Untuk faktorisasi, yang pertama itu nilai A-nya sama dengan 1. Langkah pertama, kita mencari pasangan bilangan X1 dan X2 yang memenuhi X1 tambah X2 sama dengan B, dan X1 kali X2 sama dengan C. Yang kedua, langkahnya kita faktorkan. Bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 tadi menjadi X tambah X1 kali X tambah X2 sama dengan 0. Oke, di sini ada contoh. Nah, di sini ada contoh. Nomor 1 diketahui X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, penyelesaiannya seperti tadi kita bahas sebelumnya. Langkah pertama itu kita mencari pasangan bilangan X1 dan X2 yang memenuhi X1 tambah X2 sama dengan B, dan X1 kali X2-nya sama dengan C. Oke, di sini nilai A-nya sama dengan 1 ya, karena di sini X kuadrat berarti A-nya 1 yang di depan X kuadrat. Kemudian B-nya negatif 3, karena bentuk umumnya itu BX, maka di sini yang negatif itu nilai B-nya negatif 3. Dan C-nya juga negatif 28, karena rumus umumnya itu tambah C, berarti yang negatif itu nilai C-nya. Kita cari pasangannya nanti di sini. X1 tambah X2 sama dengan B, berarti sama dengan negatif 3. X1 kali X2 sama dengan C, maka sama dengan negatif 28, X1 kali X2-nya. Oke, hasil perkalian yang menghasilkan nilai 28 itu ada 3. 1 kali 28, 2 kali 14, dan 7 kali 4. Dari ketiga pilihan itu, pasangan bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan negatif 28 dan jumlah menghasilkan negatif 3, pilihannya adalah yang ketiga, 7 dan 4. Kita tinggal mainkan tanda positif dan negatifnya pada kedua bilangan ini agar memenuhi syarat yang tadi, X1 tambah X2 sama dengan B, dan X1 kali X2 sama dengan C. Oke, kalau kita mainkan ternyata ini dia hasilnya. Bilangan yang pertama X1-nya itu 4, X2-nya min 7. Karena kalau kita balik 4-nya yang min 7, 4-nya yang negatif, 7-nya yang positif, jadi kan negatif 4 tambah 7 kan bukan negatif 3, menjadi 3. Nah, kalau perkalian kan tetap saja, kan? Karena kalau perkalian itu kan yang menghasilkan negatif itu kalau salah satu tandanya bernilai negatif kan. Jadi kita lihat yang di penjumlahannya. Oke, sudah dapat nilainya tadi kita 4 dan negatif 7. Nah, ini langkah keduanya. Kita faktorkan X1 tambah X2 kali X1 tambah X2 sama dengan 0. Maka menjadi X1-nya di sini 4, X2-nya min 7, X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dikurang 4. Tambah 4, pindah ruas dari kiri ke kanan, atau sama-sama supaya kedua ruasnya
itu tinggal X di sini, di ruas kiri, maka yang tambah 4-nya kita kurangkan 4. Maka di ruas kanan juga dikurang 4. Maka 0 kurang 4 sama dengan min 4. X kurang 7 sama dengan 0, supaya tinggal X sebelah kiri, maka kita tambah 7. Maka di ruas kanan juga tambah 7. Maka X sama dengan 0 tambah sama dengan 7. Jadi penghimpunan penyelesaiannya itu min 4,7. Nah, di sini ada latihan 3 buah soal.